Oke guys, selamat datang kembali in my YouTube channel De Ramadan. Jadi di video kali ini aku akan menjawab 10 pertanyaan seputar YouTube yang mungkin pertanyaan ini juga mewakili pertanyaan dari teman-teman semua. Karena pertanyaan ini gua bikin sendiri, tapi di sini gua bikinnya itu yang penting-pentingnya aja. Dan gua akan menjawab 10 pertanyaan ini dengan pengalaman gua sendiri selama nge-YouTube, yaitu kurang lebih setahun 2 bulan ya. Tapi guys, sebelum lanjut ke dalam videonya, seperti biasa diklik dulu tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya biar kalian dapat updatean terbaru video dari channel ini yang tentunya akan lebih bermanfaat, lebih bagus dan lebih berfaedah ya guys ya. So, thank you buat teman-teman semua yang udah klik tombol subscribe, dan tanpa banyak bacot, kita langsung aja menuju ke dalam videonya aja. Let's go. Kalau menurut aku sih jawabannya itu adalah gampang susah ya. Karena susahnya gini, kita kan sebagai YouTuber pemula yang dimana alat-alat untuk bikin konten itu ya masih seadanya aja gitu. Dan ini kan 2020, kita itu udah banyak saingan banget gitu. Di sini kalau kita melihat saingan kita, misalkan nih saingan kita udah subscriber udah banyak, alat-alat memadai, ya gimana lagi gitu. Tapi kalau misalkan kalian niat emang benar-benar niat ingin jadi YouTuber, kalian bisa memaksimalkan alat-alat yang ada di sekitar kalian. Misalkan kalau kalian jadi YouTuber gaming, kalian bisa memanfaatkan handphone kalian dan dimaksimalkan dalam pengeditan videonya sehingga bisa menjadi video yang menarik dan tentunya akan menarik juga banyak viewers gitu untuk menonton video kita. Dan gampangnya gini guys ya, karena ada beberapa orang, teman gue juga ada yang jadi YouTuber, yaitu baru memulai channel, baru satu video, ya mungkin karena dia cewek gitu ya, itu satu video itu satu hari udah bisa tembus 100 berapa subscriber gitu, 150-an subscriber, dan viewersnya itu bisa tembus sampai 200 lebih gitu guys ya. Ya gitu sih sebetulnya, ada yang sebut susah, ada juga yang sebut gampang, tapi itu balik lagi ke diri sendiri. Intinya terus berusaha dan memaksimalkan alat yang ada di sekitar kita. Oke, next. Berapa sih penghasilan YouTuber pemula? Itu udah aku bahas di video sebelumnya ya. Gua jawab sendiri aja nih, channel gua ya. Jadi gue itu berpenghasilan itu sekarang itu sudah 1,8 juta rupiah. Kalau itu selama setahun lebih ya, dari awal monet itu sekitaran berapa ya? Jadi sekitaran 8 bulanan ya, karena kan gue juga kan jarang upload video gitu. Jadi untuk penghasilan itu bisa kembali lagi ke diri sendiri, tergantung kita mengupload rajin upload videonya, dan juga tergantung viewers kita teman-temannya. Jadi intinya kalau kalian emang ingin penghasilan kalian ingin gede, kalian harus bikin konten yang menarik, yang bagus, dan yang ya intinya yang berfaedah gitu ya. Jangan sampai bikin konten yang goblok. Oke, next. Apakah jumlah subscriber ngaruh ke penghasilan? Jawabannya secara sepintas adalah enggak, karena gini. Karena kita dapat penghasilan itu bukan dari subscriber sebetulnya. Kita dapat penghasilan itu dari orang yang menonton video kita atau dari viewers video kita gitu teman-temannya. Tapi di sini subscriber itu berhubungan dengan viewers juga. Karena gini, semakin banyak subscriber kalian, maka semakin besar juga peluang kalian untuk mendapatkan viewers lebih banyak. Karena gini, ketika kita mensubscribe channel orang lain, kita kan misalkan kita mengaktifkan tombol loncengnya. Nah, ketika si YouTuber tersebut malu mengupload video, itu kan nanti akan ada pemberitahuan ke kita. Nah, dan itu juga bisa jadi agak bukan ngaruh sih, berhubungan gitu ya. Jadi berhubungan untuk mendapatkan peluang viewers lebih banyak. Gitu sih menurut aku. Next. Support sub itu gak apa-apa. Ya mungkin ini adalah pertanyaan yang dilontarkan oleh YouTuber pemula yang subscriber itu masih di bawah 1000 ya guys ya. Jadi gini, dulu juga gue pas awal-awalan nge-YouTube itu pas antara 80 subscriber sampai 200-an lebih itu support sub guys ya. Karena gini, mencari subscriber untuk channel yang subscribernya di bawah 500 atau di bawah 1000 itu agak susah teman-temannya. Sehingga ya support sub itu menjadi jalan alternatif gitu. Kalau dibilang aman sih sebetulnya aman. Support sub itu aman asalkan kita tahu prosedurnya yang benar gitu teman-temannya. Jadi jangan misalkan gini, untuk kalian support sub, misalkan kalian langsung
tukeran sub tanpa menonton videonya, itu akan dianggap spam nanti oleh YouTube. Sehingga kalau misalkan kalian salah dalam menggunakan support sub, itu pas mengajukan monetisasi itu akan sedikit agak lama teman-teman ya. Dan mungkin itu pengalaman gue juga, karena gue juga dulu untuk monetisasi itu sekitaran 4 bulanan sih. Kalau misalkan bisa, kalian itu jangan support sub. Tapi kalau misalkan ya mau gimana lagi ya support sub aja gak apa-apa, asalkan kalian sesuai prosedur yang benar. Oke, next. Gimana sih supaya subscriber dan viewers itu gampang naik? Ya jawabannya simple aja gitu. Kalian bikin konten yang menarik, yang sekarang itu sedang viral apa, dan kemudian bikin konten video itu yang benar-benar bagus itu dalam editing, dalam shoot videonya, dan yang lain-lainnya gitu, sehingga orang lain itu nyaman dengan menonton video kita. Dan orang lain, kalau misalkan orang lain nyaman dengan menonton video kita dan video kita bermanfaat bagi orang tersebut, ya kenapa tidak orang tersebut mau subscribe channel kita. Jadi untuk jawabannya adalah simple ya. Jadi intinya kalian bikin konten yang bagus. Oke, next. Berapa lu dapat 1000 subs dan 4000 jam tayang? Aku tuh awal YouTube itu bulan Februari, dan kalau gak salah itu 1000 sub dan 4000 jam tayang itu bulan Juni, kalau gak salah bulan Juni. Jadi sekitaran 4 bulanan ya. Jadi 4 bulanan langsung mengajukan monetisasi gitu. Oke, next. Berapa penghasilan YouTube 1000 viewers? Itu bisa kalian tonton di video gua sebelumnya. Jadi seperti gua kasih gambaran aja. Di video gua yang sebelumnya itu 1000 viewers itu bisa 0,30 dolaran kalau gak salah, atau bisa lebih juga tergantung durasi video kalian. Karena kalau video kalian di atas 10 menit itu iklannya akan ada beberapa iklan. Tapi kalau misalkan video kalian di bawah 10 menit itu hanya ada 2 iklan, di awal dan di akhir. Oke, next. Apakah layak jadi YouTuber itu dijadikan pekerjaan utama? Jawabannya adalah layak, guys ya. Tapi layak di sini ketika subscriber kalian udah banyak, viewers kalian udah banyak, penghasilan kalian udah gede, itu baru layak. Kalau misalkan kalian baru memulai channel YouTube dan kalian memfokuskan diri untuk menjadi YouTuber, itu adalah cara yang salah, karena kalian bisa buang-buang waktu. Ya buang-buang waktu itu sebetulnya bisa kalian gunakan untuk pekerjaan lainnya yang bisa menghasilkan uang itu. Jadi jawabannya adalah layak dan tidak layak teman-teman ya. Oke, next. Yang tidak boleh dilakukan ketika kita nge-YouTube adalah misalkan kalian ya YouTuber pemula, terus kalian mengupload video dan kemudian kalian ingin membagikan video tersebut. Misalkan kalian post di Facebook misalkan, terus kalian bagi-bagikan link tersebut dengan caption misalkan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Itu adalah sebetulnya nggak dilarang, cuman nggak terlalu diperbolehkan teman-teman ya. Karena itu juga akan kedetek oleh YouTube. Itu pengalaman gue sih. Jadi nanti pas kalian mengajukan monetisasi itu akan agak sedikit lama gitu teman-teman untuk diterima monetisasinya. Jadi saran gue, kalau misalkan kalian ingin membagikan link video itu jangan dengan tulisan subscribe ya. Jadi cukup dengan misalkan jangan lupa ditonton, kayak gitu aja cukup. Kemudian ketika kalian ke YouTube, jangan pernah mengomentari di video kalian. Misalkan kalian misalkan di salah satu video kalian, terus kalian mengomentari video kalian sendiri, jangan lupa subscribe. Itu adalah cara yang salah juga. Itu seperti yang tadi juga teman-teman. Jadi itu bisa mempengaruhi ke lama waktu diterima monetisasinya. Dan kemudian kalian jangan pernah mengupload video orang lain atau re-upload itu, karena jadi gini, kalau YouTuber pemula atau kalau YouTuber yang belum dimonetisasi itu, ketika kita re-upload video itu nggak akan apa-apa gitu, nggak apa-apa, tapi efeknya akan terjadi ketika kita sudah mengajukan monetisasi teman-teman ya. So jangan jadi re-upload, karena re-upload itu nggak baik. Oke? Dan juga kalian juga jangan bikin konten yang sensitif dan juga yang merugikan sebelah pihak atau kayak gitu. Pokoknya jangan bikin konten yang negatif gitu teman-teman ya. Oke, next. Gimana strategi nge-YouTube paling ampuh? Di sini aku jawab sesuai pertanyaan atau sesuai pengalaman atau gimana ya? Ya udah, kita jawab aja. Yang pertama, ketika kalian mengawali jadi YouTuber, misalkan kalian membangun channel, kemudian kalian mengupload video dan untuk menambah subscriber, kalau di awal-awal itu emang susah teman-teman. Jadi kalian perlu dukungan dari misalkan dari keluarga, dari teman-teman kalian. Itu kalian minta aja subscribe channel gua misalkan ya, subscribe channel gua dan jangan lupa untuk ditonton juga videonya. Itu bagus sih sebetulnya, itu nggak akan jadi spam sebetulnya. Dan juga misalkan kalau kalian emang
udah susah, misalkan udah mentok, misalkan udah minta di sub sama teman dan keluarga, misalkan mentok nih di 100 subscriber, dan setelah itu ya susah lagi. Kalian adalah jalan selanjutnya adalah dengan support sub sampai misalkan 1000 subscriber. Dan perlu yang di garis bawahi juga, ketika kalian misalkan melakukan support sub itu juga videonya harus jangan asal upload teman-teman. Jadi videonya itu harus video yang maksimal gitu, yang totalitas banget itu. Jadi ya sehingga nanti pas ketika misalkan kita support sub, orang-orang tersebut yang nge-sub video, yang nge-sub channel kita itu akan menjadi subscriber abadi kita gitu teman-teman ya. Sehingga ya intinya bikin konten yang bagus, yang menarik, dan juga apa nih yang sedang viral sekarang gitu. Itu menurut aku untuk strategi YouTube. Dan juga uploadnya itu kalian harus rutin. Misalkan kalau misalkan kalian uploadnya seminggu 3 kali, ya harus seminggu 3 kali, jangan berubah-ubah gitu. Sehingga nanti pas orang lain menunggu video kita itu pun ya menjadi pasti gitu orang tersebut untuk menonton video kita gitu. Ya mungkin itu sih. Kalau kalian punya pertanyaan yang lain, kalian boleh komen aja di bawah, dan kalau misalkan ada argumen yang lain kalian boleh juga komen di bawah. Oke, dan thank you buat teman semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk di subscribe, di share, dan like juga, dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Thank you.